Halo anak-anak kelas 4. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi KPK dan FPB. Disaksikan dengan baik video yang diberikan, dipahami agar kalian bisa menyelesaikan latihan-latihan dengan baik. Tuhan memberkati. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan 3 cara ya. Yang pertama adalah cara menggunakan kelipatan bilangan. Menurut Miss Dian, cara ini adalah cara yang paling mudah ya, anak-anak. Oke, disimak. Dari 28 dan 42 ini kita cari dulu kelipatan masing-masing ya, dengan cara mengalihkan dengan bilangan paling kecil yaitu 1 ya. Langsung 28 dikali 1 28, kemudian 28 dikali 2 56, kemudian 28 dikali 3 itu 84. Oke, kita cukup sampai 3 dulu ya anak-anak ya dikalikannya. Kemudian 42 kali 1 42, kemudian 42 dikali 2 84. Oke anak-anak, ini sudah kelihatan ya, sudah ada yang sama, yaitu bilangan 84 ya. Sedangkan arti dari KPK itu sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan yang paling kecil, yang paling pertama kita temukan bilangan kelipatan yang sama dari 28 dan 42, itulah merupakan KPK-nya. Anak-anak oke paham ya? Miss Dian ulangin. KPK dari 28 dan 42 itu adalah 84 karena bilangan dari kedua bilangan ini kelipatannya yang sama adalah 84 ya. Yang pertama kalian temukan. Oke. Langsung ketemu ya anak-anak ya. KPK bilangan paling kecil. K kecil yang kalian temukan. KPK-nya adalah 84. Oke anak-anak. Sekarang yang kedua, cara menggunakan pohon faktor. Ya, pohon faktor kita temukan dulu pohon faktornya dari masing-masing bilangan. Yang pertama adalah bilangan 28. 28 dibagi 2 adalah 14. Ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya 14 ini dibagi 2 sama dengan 7. Oke. 7 ini merupakan bilangan prima, anak-anak hanya bisa membagi 7 dan bilangan 1. Jadi stop sampai sini. Selanjutnya 42 ya. 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 dibagi 2 tidak bisa. 21-nya dibaginya 3. Sama dengan 7. Oke, anak-anak. 7 stop sampai di sini karena ini merupakan bilangan prima. Oke. Bilangan yang paling luar di lingkari anak-anak ya. 2, 3 dan 7. Oke. Kita langsung menuliskan perkalian tiap bilangannya. 28 ini dikalikan ya. Bilangan paling luarnya ya, yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Kita pangkatkan bilangan yang sama, 2 pangkat 2 dikali 7. Selanjutnya yang 42. 42 itu 2 dikali 3 dikali 7. Oke, kita pangkatkan semuanya masing-masing ini anak-anak ya, 2 kali 3 kali 7. Oke, setelah dipangkatkan seperti ini perkaliannya, kita bisa menemukan KPK-nya dengan cara mengalihkan. Ya. KPK-nya, oke. Mengalihkan bilangan yang paling besar. Ingat anak-anak ya, kalau dengan menggunakan pohon faktor ini dikalikan bilangan yang paling besar dari tiap bilangan, ya. Oke. Bilangan 2 anak-anak nih. Oke. Kita lihatnya dari sini. Oke. 2 ini yang paling besar adalah 2 pangkat 2 ya. Kalau ini 2 pangkat 1 ya, yang paling besar 2 pangkat 2, kita tulis 2 pangkat 2.
Selanjutnya bilangannya setelah 2 itu ada 3. 3 berdiri sendiri ya, di sini nggak ada ya. Oke, kita tulis 3 saja. Oke. Kemudian 7 juga yang paling besar ya, 17 ya. Oke. Oke, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Ingat anak-anak, semua bilangan dikalikan. Jika ada bilangan yang sama seperti 2 dan 7 ini, kita cari bilangan yang paling besar pangkatnya, yaitu 2 pangkat 2 ditulis ya. Oke, langsung saja 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 3 12, 12 kali 7 84. Oke, ini menggunakan pohon faktor ya. Selanjutnya kita akan belajar mencari KPK dengan menggunakan teknik sengkedan ya. Teknik sengkedan ini anak-anak, kalian harus membuat tabel terlebih dahulu ya. Anak-anak, oke, Miss Dian sudah buatkan tabel ini ya. Kita akan mencari dengan menggunakan teknik sengkedan ya. Oke, kita tuliskan di atas, paling atas 28 dan 42. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu bilangan 2 ya. Ini salah satu bisa membagi ya, 2 ya. Atau dua-duanya. Pokoknya kita bagi dengan bilangan yang bisa membagi ya. Salah satu tuh dua-duanya, itu bagi 2. 28 dibagi 2 adalah 14 ya, bisa ya. 42 dibagi 2 adalah 21. Oke, kita bagi lagi dengan bilangan 2, bisa ya, salah satu ya anak-anak ya. Kalau salah satu bisa, kita tuliskan saja bagi 2. 14 bagi 2 7 bisa. 21 dibagi 2 tidak habis ya. Jadi kita tidak menulisnya 0. Jangan menulis 0, tapi tulis ulang lagi 21-nya. Oke, sekarang 7 dan 21 dibagi 2 tidak bisa ya, salah satunya tidak bisa, dua-duanya tidak bisa. Jadi kita bagi dengan 3, 3 bisa ya salah satunya ya. Oke, bagi 3, 7 bagi 3 anak-anak. 7 bagi 3 itu tidak bisa, jadi kita menuliskannya 7 saja ya. Ditulis ulang 7-nya. 21 dibagi 3 itu bisa, yaitu 7. Oke anak-anak ya. Sekarang kita ini sudah 7 dan 7 ya. Harus sampai akhirnya, kalau dengan teknik sengkedan itu harus mencapai 1 dan 1 ya. Oke, ini sudah bilangan sama, kita bagi dengan 3 lagi tidak bisa. Kita bisanya membaginya bilangan prima setelah 3 itu 5. 5 tidak bisa, tidak habis. 7 ya terakhir ya. Oke. 7 bagi 7 1. 7 bagi 7 1, selesai. 7 sampai 7 berakhir dengan 1 ya. Selesai tabel teknik sengkedannya. Kita bisa menemukan KPK-nya sekarang. KPK-nya, jadi caranya adalah mengalihkan bilangan prima yang bisa membagi ya, salah satu atau dua-duanya. Jadi semuanya dikalikan. Oke anak-anak ya, semuanya ini dikalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 ya, sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 7 84. Oke, itu dengan menggunakan cara teknik sengkedan ya anak-anak ya. Oke, semoga paham. Kalian boleh memilih satu cara mana untuk menemukan KPK ya. Oke, itu pilihan kalian. Menurut kalian mana cara yang paling mudah ya? Menurut Miss Dian itu cara yang A yang paling mudah. Menurut kalian itu pilihan ya. Oke, lanjut ke FPB. FPB itu kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar ya. B-nya besar ya. Tadi KPK kan kelipatan persekutuan terkecil ya. K-nya kecil, ini FPB. Nah, nanti kita mencari bilangan yang besar. Ingat ya kalau FPB ya. Nah, contoh soalnya, tentukan FPB dari 45 dan 60. Kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama cara menggunakan faktor bilangan, yang kedua cara menggunakan pohon faktor, yang ketiga cara menggunakan teknik sengkedan. Oke, langsung yang ke A, cara menggunakan faktor bilangan anak-anak ya. Oke, faktor bilangan itu bilangan yang paling kecil yang bisa habis ya, dibagi oleh 45. Paling kecil itu kita mulai dari 1 ya. 45, faktor dari 45 dari 1
Bisa ya, habis ya anak-anak ya. Oke, kita gunakan cara seperti Miss Dian ajarin kemarin ya. 45 dibagi 1 itu 45 kecil saja anak-anak di sini. Oke, 45 bagi 2 tidak habis. 45 bagi 2 bagi 3 habis ya. Bagi 3 itu yaitu 15. Kemudian bagi 4 tidak habis, bagi 5 habis yaitu 9. Bagi 6 tidak bisa, bagi 7 tidak bisa, bagi 8 tidak bisa, bagi 9 anak-anak bisa. Oke, ini ketemu sama anak-anak bilangan yang sama ini ya. 5-nya, 5 ada di sini, 9 ada di sini, stop ya. Oke, tidak menghitungnya sampai 45, stop ya. Oke, kita tuliskan bilangan sisanya yang ada di sini, yaitu 15, kita tulis 15. Kemudian kita tulis 45, berakhir di 45. Sesuai soalnya. Oke, ini merupakan faktor bilangan dari 45. Sekarang bilangan 60 faktornya, yaitu bisa habis dibagi 1, bagi 1 60, bisa habis bagi 2 yaitu 30, bisa habis dibagi 3 yaitu 20, bisa habis dibagi 4 yaitu 15 anak-anak, bisa habis dibagi 5 juga yaitu 12. Oke. Bagi 6 bisa habis juga yaitu 10. Bagi 7 tidak bisa, bagi 8 tidak bisa, bagi 9 tidak bisa, dibagi 10 bisa 6. Oke, ini sudah ketemu anak-anak bilangan yang sama. 6 sudah ada di sini, 10 sudah ada di sini. Oke, stop. Tidak sampai 60 jadi ya membaginya ya. Kita tulis saja bilangan lain selain 10 dan 6. Itu 12, 15, 20, 30, terakhir 60. Oke. Nah, kita bisa menemukan FPB setelah menuliskan faktor setiap bilangan ini. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Oke. Bilangan mana yang paling besar dari kedua bilangan ini yang sama ya? Oke, ini 40. Oke, sudah. Oke, 45, 60, 15, tidak 20, 15. Oke, ini sudah ketemu anak-anak bilangannya. Yaitu FPB-nya 15 ya, dari 45 dan 60 ini ya. Oke, kita tulis. FPB dari 45 dan 60 adalah 15. Oke. Itu dengan menggunakan faktor bilangan, dan menurut Miss Dian ini ada cara yang paling mudah ya. Oke, Miss Dian akan menjelaskan cara yang kedua, itu cara menggunakan pohon faktor ya. Pohon faktor, kita harus tentukan pohon faktor tiap-tiap bilangan dulu. Pertama 45. 45 dibagi 2, bilangan prima tidak bisa ya, langsung saja dibagi 3. Bagi 3 itu yaitu 15. Oke, langsung 15 dibagi 2 tidak bisa, habis dibagi 3 yaitu 5. Oke, stop di 5 karena 5 merupakan bilangan prima ya. Oke, kita lingkarin bilangan paling luar. Oke, sekarang 60. 60 kita bagi dengan 2 yaitu 30. 30 bisa membagi 2 yaitu 15. 15 tidak bisa habis membagi 2 ya. Kita baginya 3, berarti 3. 15 bagi 3 5. Stop di 5 karena 5 merupakan bilangan prima. Kita lingkari bilangan paling luar. Oke, sudah. Sekarang kita tuliskan perkalian setiap bilangannya, faktorisasi primanya ya. Oke, 45 itu sendiri perkaliannya adalah 3 dikali 3 dikali 5 dipangkatkan yaitu 3 pangkat 2 dikali 5. Sekarang 60 ya. 60 itu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kita pangkatkan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5.
Oke, sudah anak-anak ya. Setelah ini, cara menemukan EPB-nya itu, EPB dari 45 dan 60 itu dengan cara mengalihkan, anak-anak lihat ya, mengalihkan bilangan yang sudah dipangkatkan ini, tetapi yang dikalikan adalah bilangan yang sama. Bilangan yang sama dan paling kecil ya. Oke, kita lihat. 2 pangkat 2, di sini ada 2 tidak anak-anak? Tidak ada ya. Oke, tidak usah ditulis untuk EPB-nya. Selanjutnya 3 ada dua-duanya, yaitu 3 pangkat 2 dan 3. Kita ambil yang paling kecil yaitu 3. Ya, bukan 3 pangkat 2. Selanjutnya bilangan 5, dua-duanya anak-anak, dua-duanya ada ya. Oke, kita tulis yang paling kecil 5 ya. Ini nggak ada yang paling besar, semuanya sama pangkat 1. Nah, setelah ini kita kalikan 3 kali 5 yaitu 15. Oke. Selanjutnya C, cara menggunakan teknik sengkedan. Oke anak-anak. Oke, Miss Dian sudah buatkan tabel ini. Kita akan mencari menggunakan teknik sengkedan ya. Oke, 45 dan 60 dituliskan di sini. Kita bagi dengan bilangan prima yang bisa membagi salah satu bilangan atau dua-duanya. Oke, bagi 2 ya, salah satu bisa ya. 45 bagi 2 itu tidak habis. Kita tuliskan lagi 45 di sini. Kemudian 60 dibagi 2 yaitu 30. Kemudian dibagi 2 bisa ya, ini salah satu ya. 45 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan lagi 45. Kemudian 30 bagi 2 bisa 15. Oke, kemudian kita bagi 2 tidak bisa keduanya, kita baginya 3. Oke, bagi 3 ini bisa semuanya ya. 45 bagi 3 itu 15. 15 dibagi 3 yaitu 5. Oke, lanjut. Kita bagi lagi dengan bilangan 3 bisa ini ya. 15 bagi 3 5. 5 bagi 3 tidak bisa, kita tulis lagi 5. Oke. Ingat, dengan menggunakan teknik sengkedan ini harus mencapai 1 ya. Sekarang 5 dan 5 kita bagi dengan 3 tidak bisa, kita bagi dengan 5. Karena bilangan sama kita bagi dengan 5, bilangan yang sama juga ya. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Oke, sudah selesai tabelnya. Kita bisa menemukan FPB sekarang. FPB dari 45 dan 60 ini caranya adalah anak-anak, kalau KPK tadi dengan menggunakan teknik sengkedan kan kita kalikan semua ya bilangan prima yang membagi ya. Semua bilangan prima yang dibagi ya. Nah, kalau FPB ini kita mencarinya bilangan mana, bilangan prima mana yang bisa dibagi keduanya. Ini tidak bisa ya anak-anaknya, tidak, keduanya tidak bisa membagi. Kemudian ini juga tidak, ini anak-anak ya, yaitu 3. Di sini bisa dibagi. Ini hasilnya 15 dan 5 jadi 3. Kemudian yang bisa membagi keduanya yang terakhir ini anak-anak ya. Ingat, yang pertama ini, yang kedua ini bisa membagi ini, yaitu 1 dan 1 ini bisa membagi 5 keduanya. Oke, kita tuliskan, kita lingkari yang 5. Oke, FPB-nya jadi yang bisa membagi keduanya, yaitu bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 5. Jadi langsung kita tulis 3 dikali dengan 5 yaitu 15. Oke anak-anak. Oke, semoga paham. Oke. Ini ada soal cerita yang pertama langsung. Soalnya adalah Dania dan Susi les menari di tempat yang sama. Dania les setiap 4 hari sekali dan Susi les setiap 5 hari sekali. Jika hari ini mereka les bersama-sama, kapan mereka les bersama-sama lagi berikutnya? Anak-anak ingat, ketika ditanya kapan bertemu di hari selanjutnya, kapan bersama-sama lagi. Nah, itu caranya dengan menggunakan KPK. Ingat anak-anak ya, bukan FPB, itu KPK. Oke, kita langsung kerjakan.
Jawabnya yaitu dari 4 dan 5 ini kita cari kelipatannya ya. Kita kan mau menemukan KPK ya. 4. Kelipatan 4 yaitu 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Oke, stop sampai di sini dulu ya. Sekarang 5. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 yaitu 20. Oke. Anak-anak ingat KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Bilangan mana yang paling kecil, yang paling pertama ditemukan dan sama? Itu bilangan ini. Ya, 20. Oke, sudah ketemu. KPK-nya dari 4 dan 5 adalah 20. Oke, sudah ketemu jawabannya. Mereka les bersama-sama lagi di hari ke-20 ya. Oke, kita tulis jadi. Ingat soal cerita terus menggunakan jadi. Jadi mereka les bersama-sama lagi berikutnya di hari ke-20. Selanjutnya anak-anak, soal kedua. Siswa kelas 4 terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Kelas tersebut akan dibentuk beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan sama banyak. Tentukan paling banyak kelompok yang dapat dibentuk. Oke, anak-anak, kalau soalnya disuruh menemukan yang terbanyak, yang terbesar, oke, kita menemukannya dengan menggunakan FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Oke, kita temukan dulu anak-anak FPB-nya ya. FPB dari 15 dan 10. Oke, 15 habis dibagi 1. Oke, anak-anak nih, sebelum Miss Dian temukan caranya, FPB itu Miss Dian akan menggunakan faktor ya. Faktor dari 15 yaitu 1, bisa habis bagi 1, bagi 2 tidak bisa. Bagi 3 bisa habis. Oke, kita tuliskan di sini ya biar mudah ya. Bagi 1 15, bagi 3 5, bagi 4 tidak habis. Bagi 5 habis yaitu 3. Oke, sudah ketemu anak-anak, 3 di sini ya. 5 di sini. Berarti kita langsung menulisnya 15. Oke. Sekarang 10. 10 bisa habis dibagi 1 yaitu 10, bisa habis dibagi 2 yaitu 5, bagi 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, 5 bisa yaitu 2. Oke, sudah ketemu 2 di sini, 5 di sini. Kita tuliskan langsung sisanya yaitu 10. Oke. Sekarang EPB-nya dari 15 dan 10 adalah, ingat, EPB faktor persekutuan terbesar ya. Dari 15 dan 10 yang paling besar itu adalah 5 anak-anak ya. Ini 5 faktor persekutuan terbesarnya. Oke, faktor persekutuan terbesarnya 5 anak-anak. EPB-nya sudah ketemu. Jangan lupa memakai jadi. Kelompok. Jadi kelompok yang dapat dibentuk paling banyak 5 kelompok. Oke anak-anak ya. Ingat, kalau ada soal cerita ditanya terbesar, terpanjang, berarti kalian mencari dengan menggunakan EPB. Oke, semoga paham materi dari Miss Dian ya anak-anak. Oke, semangat terus di sana, jaga kesehatan selalu, tidak lupa protokol kesehatan ya. Oke, dadah anak-anak.